A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan yalhaq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa yal ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali menelusuri sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil ibrah atau pelajaran agar ayat-ayat Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita akan beranjak ke ayat yang ke-106 di surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita tentang kekuasaannya untuk mengubah hukum. Jadi Allah yang menurunkan hukum, maka Allah juga yang hanya Allah saja yang berkuasa untuk kemudian mengubah hukumnya. Di mana ayat ini, kalau berbicara asbabun nuzulnya, ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, yang menurut mereka tidak layak dianggap sebagai nabi karena mengubah hukum Tuhan, dari hukum Taurat kemudian menjadi hukum yang baru. Jadi bagi mereka nggak mungkin Tuhan itu mengubah hukumnya. Kamu datang bawa hukum baru, menghapus hukum kami yang sudah ditetapkan Tuhan, gitu kan. Jadi ini adalah ayat yang kemudian membantah klaim tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah yang ke-106, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma nansakh min ayatin, ayat yang kami nasakh, ini secara bahasa jumhur ulama memaknai kata nansakh, kata nasakh di sini. Kami nasakh nansakh. Kata nasakh di sini dimaknai dengan makna membatalkan. Jadi kami tidak menghapus atau membatalkan min ayatin, dari satu ayat, au nunsiha, atau kami jadikan manusia lupa kepada ayat yang dimaksud itu tadi, ayat yang dibatalkan itu.
na'ti bi khairi minha, maka pasti kami akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Bi khairi minha, ya, yang lebih baik darinya, au misliha, atau yang setara, yang sebanding dengan ayat tersebut. Lalu kemudian Allah tegaskan, alam ta'lam, ya, tidakkah kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam hal ini, ya, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, baik yang di Mekah, ya, apalagi yang di Madinah, ya, di Madinah ada orang-orang Yahudi gitu kan. Mereka berkata, tidakkah kalian perhatikan, ya, bagaimana, ya, Muhammad ini gitu, ya, dia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan hal yang lain atau hal yang sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok dia mengatakan hal yang berbeda. Maka atas dasar itu kemudian mereka punya kesimpulan apa? Bahwa Al-Quran itu, ya, hanya karangan Nabi Muhammad saja, ya, karangan Muhammad saja. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Quran itu bersumber dari diri Nabi Muhammad, ya, karena dalam pandangan mereka, ya, antara satu dengan yang lain, ya, itu bertentangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mencela, ya, mereka dengan menegaskan bahwa ayat ini, ya, manan sahmin ayatin, kami, kata Allah, bahwa ayat yang kami batalkan, ya, atau kami hilangkan dari ingatanmu, ya, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, orang yang mengikutinya, maka pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ganti yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, dengan mengangkat kesulitan darimu atau dengan menambahkan pahala bagimu dengan, ya, pembatalan itu. Nah, demikian juga ketika berada di Madinah gitu kan, ya, orang-orang Yahudi, ya, itu kemudian, ya, sebagaimana disebutkan tadi di awal, mereka kemudian mengklaim, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi, ya. Muhammad itu bukan nabi, bukan utusan Tuhan, ya. Kalau dia utusan Tuhan, masa gitu kan, ya, kemudian dia mengganti hukum yang sudah Tuhan turunkan kepada manusia, ya. Dalam hal ini adalah kitab Taurat. Jadi bagi mereka enggak mungkin Tuhan kemudian mengganti hukumnya yang telah diturunkan kepada nabinya, ya, Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mungkin kemudian, ya, Tuhan mengganti hukum itu dengan mendatangkan seorang nabi yang baru? Kalaupun dia adalah nabi yang baru, sebagaimana lazimnya nabi-nabi setelah Nabi Musa, ya, mereka tetap berhukum pada kitab Taurat begitu. Ya. Sebetulnya jawabannya kan simpel aja kalau bagi Nabi Muhammad, ya, karena kitab Taurat yang mereka pegang itu kan sebagiannya sudah disembunyikan, ya. Ya. Jadi mana yang kira-kira menguntungkan, tetap ada yang kira-kira dianggap mereka merugikan, ya, para pendeta Yahudi itu dihilangkan. Udah diobok-obok begitu, ya, ya, simpel aja gitu kan. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan menjadi penegasan bahwa, ya, terserah Tuhan kan begitu, ya, terserah Allah. Dia yang punya hukum kan begitu. Ya. Kalau dia mau mengganti hukumnya, ya, urusan Tuhan kan begitu. Maka ditegaskan kan di ujung ayatnya itu, alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, orang-orang Yahudi gitu, ya, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, termasuklah mengubah hukum yang sudah diturunkan sebelumnya. Ya, syariat yang diturunkan ke Nabi Musa Allah ganti, Allah batalkan, diganti dengan syariat Nabi terakhir, itu syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian lebih jauh, ya, para ulama dalam hal ini kalau berbicara kenapa Allah membatalkan satu hukum dan menggantinya dengan hukum yang lain begitu kan? Ya, maka hikmahnya,
ya, adalah karena nilai kemanfaatan, ya, nilai kemanfaatan satu ayat dengan ayat yang Allah sebutkan sebagai penggantinya itu lebih baik, ya, berbeda-beda dan menurut waktu dan tempat begitu. Syariat itu misalnya di zaman Nabi Musa ya sesuai, layak, tepat ya bagi orang-orang Yahudi itu kan, bagi Bani Israel ketika itu. Ya. Tapi kemudian ya, datang ya masa selanjutnya, ya zaman berganti, kebiasaan manusia bertukar begitu kan. Maka wajar kalau kemudian Allah ganti juga syariatnya dengan yang baru yang tujuannya lebih maslahat, ya. Karena kan waktunya berubah, kondisinya juga berubah, ya. Kehidupan manusia juga berubah. Makanya kayak Imam Syafi'i, ya, itu dia bab kitab yang dikarangnya itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada hukum-hukum yang beliau buat ketika di Basrah di Irak, ya kalau nggak salah. Nah, kemudian ada kitab yang sudah kemudian direvisi, ya, ketika beliau berada di Mesir. Karena memang kehidupan dua kota itu berbeda, ya. Apa yang kemudian terjadi di Mesir, ya, mungkin tidak pernah terjadi di Irak, gitu kan. Sehingga kemudian lebih kompleks masalahnya. Maka kemudian keluarlah fatwa baru. Ya kurang lebih seperti itulah. Apalagi Allah yang maha mengetahui alam semesta, Dia yang menciptakan manusia, lebih paham lagi Tuhan gitu kan. Kalau bab yang mengganti, menukar ayat, mengganti hukum gitu kan. Bukan berarti kemudian sudah setelah diturunkannya satu hukum, ya Tuhan nggak akan rubah-rubahnya sampai kiamat begitu kan. Kalau gitu Tuhan ya cacat gitu kan. Padahal Allah itu kan sifatnya Al-Hakim, ya, yang maha bijak, bijaksana. Ya nggak mungkin zat yang maha bijaksana kemudian tidak menurunkan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kemaslahatan manusia yang diciptakannya. Itu tidak mungkin. Maka ketika syariat Taurat, ya, yang datang kepada Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian berlaku, ya, diamalkan turun-temurun, datang nabi berikutnya dilanjutkan lagi, diteruskan lagi, disampaikan lagi. Sampailah kemudian datang Nabi Isa gitu kan. Nabi Isa kemudian bawa kitab Injil, ya. Ya, mereka masih kekeh dengan kitab Tauratnya. Bahkan kemudian Nabi Isa mereka khianati, ya, dengan berusaha membunuh, ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah mewafatkannya, ya, mengangkatnya ke langit dan ya menjanjikannya akan turun kembali ke alam dunia satu masa nanti. Nah, datang Nabi Muhammad, lebih tegas lagi, ya, Nabi Muhammad ini membawa syariat baru. Ya, karena memang kehidupan di zaman Nabi Musa jauh berbeda dengan kehidupan pada masa Nabi Muhammad SAW. Secara sosial, ekonomi, politik, budaya, kehidupan masyarakat udah berbeda, ya. Udah lebih dinamis. Maka hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dulu, ya sudah kadaluarsa begitu kan. Nah, sudah kemudian bukan melanggar, ya, sudah kemudian tidak sesuai lagi kalau dibandingkan dengan kemaslahatan, ya, umat kan, manusia. Maka kemudian, ya, datang syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dari segi kemanfaatannya, kemaslahatannya lebih tepat dan lebih sesuai untuk manusia, ya. Dan untuk Al-Quran ini Allah tegaskan, ya, karena Nabi Muhammad adalah khatamin Nabi, ya, sebagai penutup para Nabi, maka hukum Al-Quran ini tetap berlaku sampai hari kiamat nanti, tidak akan berubah, ya. Jadi harusnya ucapan itu, ya, dipakai oleh umat Nabi Muhammad gitu kan. Kalau ada orang kemudian mengklaim, ya, sebagai nabi terakhir, ya kan banyak sekarang tuh kan klaim-klaim orang-orang, ya, tiba-tiba dongol, ya, kemudian mengaku sebagai nabi baru gitu kan. Kayak misalnya ajaran Ahmadiyah itu, ya. Ya, dibikin satu kitab, sebetulnya kitabnya bajakan itu kan, bajakan dari Al-Quran.
beberapa penggal dirubah itu kan. Terutama bagian yang menyebut Ahmad ya sebagai nabi terakhir. Nah kepada orang-orang begini baru kita katakan gak mungkin Allah kemudian merubah lagi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, mengganti dengan hukum yang baru, karena Nabi Muhammad Allah tegaskan sebagai nabi terakhir yang membawa risalah ya, wahyu terakhir, yang gak akan pernah ada lagi wahyu baru diturunkan Allah kepada manusia. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ya, sekalipun nanti beliau akan turun ke alam dunia ya, di akhir zaman, bukan membawa syariat baru, bukan membawa hukum baru, tetapi melanjutkan ya, bukan melanjutkan, tapi kemudian berusaha menegakkan kembali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu ya. Maka ini yang kemudian harus menjadi pemahaman kita. Memang di satu sisi ada pemahaman ya terkait kalimat manansah min ayatin aw nunsiha ini ya. Adanya satu ilmu di dalam ulumul Quran yang disebut sebagai ilmu nasikh mansuh, terkait dengan adanya ayat di dalam Al-Quran ya, yang dibatalkan ya, hukumnya diganti dengan hukum yang baru ya, ada yang ayatnya dihapus dihilangkan, ada yang ayatnya tidak dihilangkan tetapi hukumnya kemudian tidak berlaku lagi ya, jadi menurut penafsiran para ulama ya yang spesial ya di bidang ulumul Quran ya, salah satu penafsiran ayat ini ya begitu ya, adanya ayat-ayat yang memang dibatalkan hukumnya diganti, misalnya yang masyhur itu misalnya ayat tentang rajam gitu kan, ayat rajamnya dihilangkan ya, tidak ada itu kan, maka di dalam Al-Quran tidak akan kita temui ayat tentang rajam, hukuman bagi pezinah yang muhsan ya, dikubur separuh apa namanya yang apa separuh badan kemudian dilemparin pakai batu rajamnya, itu tidak ada ayatnya kan, karena yang ada ayat tentang hukuman zina itu dicambuk ya, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang ada itu, tapi ayat yang tentang rajam tidak ada. Maka para ahli tafsir mengatakan walaupun ayat tentang rajam dihapus tidak ada ya, dihapus itu dibatalkan, tetapi kemudian hukumnya tetap berlaku, yang dihapus itu ayatnya, ayat tentang rajamnya, hukumnya berlaku. Itu menurut penafsiran para ahli tafsir ya. Atau ada ayatnya tidak dihapus, masih ada, tapi hukumnya kemudian dihapus ya, tidak dipakai lagi ya, misalnya ayat tentang masa iddah ya, masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan setahun ya masa iddahnya ya, perempuan suaminya seorang istri suaminya mati, lalu kemudian ketika dia akan memutuskan menikah lagi itu harus menunggu setahun. Nah kemudian datang ayat ya yang menghapus hukum itu menjadi 4 bulan 10 hari ya, itu kan. Atau juga mungkin ayat ya yang awalnya memerintahkan beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis ya, ayatnya masih ada itu kan, tapi kemudian datang perintah baru ya bahwa untuk umat Nabi Muhammad ibadahnya menghadap ke Ka'bah, ayatnya masih ada itu kan, perintah beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian itu hukumnya tidak berlaku. Atau misalnya dalam pengharaman khamar ya, kan ada ayatnya juga tuh ya, wala taqrabu sholata wa antum sukara ya, janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian mabuk ya. Kan kalau yang nggak paham kan seolah-olah berarti boleh ya mabuk gitu kan, asal jangan lagi sholat aja mabuk ya gitu. Kan begitu ya kalau orang yang nggak tahu kan. Nah menurut para ulama ayat itu sudah dihapus, artinya tetap ya bahwa minum arak itu diharamkan
Karena ada ayat yang sudah menegaskan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan kan. Khamr itu diharamkan ya. Ayatnya sudah jelas gitu kan. Maka tidak ada alasan ya bagi kita untuk kemudian membolehkan minum khamar ya dengan adanya ayat itu tadi ya. Ayatnya masih ada ini ya. Boleh kan seolah-olah itu tadi ya, boleh mabuk asal jangan sholat itu. Jangan ketika sholat itu. Di luar sholat berarti boleh mabuk begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu nasikh dan mansuh ya. Tapi ala kulli hal ya sahabat Edream dalam hal ini ya, saya lebih cenderung kepada penafsiran yang menyebutkan itu tadi, bahwa ayat ini sebetulnya bicara tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik ya, dan juga orang-orang Yahudi yang kemudian menyebut bahwa ya, bagaimana mungkin ya seorang nabi datang kemudian membawa hukum yang baru ya. Tuhan nggak mungkin menghapus hukumnya yang sudah ditetapkan itu kan. Maka Allah tegaskan ya, kalau Allah mau ya bisa, nggak ada yang susah. Orang dia yang menciptakan manusia kan gitu ya. Dia yang menciptakan alam semesta, dia menciptakan manusia. Maka dia kalau mau ya dia lebih berhak ya. Allah lebih berhak menghapus hukum-hukumnya dan kemudian diganti dengan hukum yang baru. Maka setelah datangnya Al-Quran ya, semua kitab hukum ya yang dipegang oleh ahli kitab, yang dipegang oleh pengikutnya atau umat pengikutnya Nabi Isa misalnya ya, atau apalagi pengikutnya Nabi Musa ya, pengikutnya Nabi Yahya. Ada juga tuh ajaran-ajaran yang mengklaim mereka mengamalkan ajaran Nabi Yahya itu kan. Itu semuanya kemudian dihapus, dibatalkan. Jadi semua manusia setelah datangnya Nabi Muhammad SAW yang berpegang kepada hukum nabi-nabi sebelumnya itu sudah tidak bisa lagi ya, berpegang mengikuti hukum nabi-nabi sebelumnya. Semuanya harus mengikuti hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum-hukum yang ada di sisi mereka ya dari nabi-nabi terdahulu itu dibatalkan atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Maka tidak ada alasan lagi ya, bagi orang manapun untuk kemudian ya, memegang agama nenek moyang mereka yang diklaim sebagai warisan nabi-nabi terdahulu. Itu bahkan ditegaskan di banyak ayat gitu kan, bahwa Nabi Muhammad ya, wajib diimani oleh seluruh manusia ya. Bahkan yang umumkan ayatnya tegas ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi manusia bangsa manapun, keturunan manapun tetap pada akhirnya kemudian ya, wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya Nabi Musa masih hidup di zaman beliau, dia akan mengikuti syariah beliau ya, hukum yang beliau bawa gitu. Penegasan Rasulullah seperti itu. Nah inilah sahabat Edream ya, terkait dengan ayat 106 di surah Al-Baqarah yang mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya Bikanyi pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.